Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oni Kelana Ihsan Sujoni, Guru BK SMA IT Insan Mandiri Cibubur, Kota Bekasi. Dan saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Bimbingan dan Konseling. Assalamualaikum. Parsha. Ya, silakan. Apa kabar Parsha? Baik, Pak. Gimana? Ada kabar apa nih? Ya, tentang masalah ini sih, Pak. Itu karir masa depan saya, Pak. Masih belum terlalu terwujud dengan baik. Oh gitu. Kamu masih bingung gitu ya? Ya. Terkait dengan masa depan. Boleh Bapak tahu kalau yang lebih jelasnya itu seperti apa kata-kata bingung itu? Jadi ya bingungnya sih. Ya kayak di masa depan kuliahnya di mana, terus jurusannya apa, mau kerjanya apa gitu. Saya belum kepikiran gitu. Gitu ya. Nah, di Parsha ini belum tahu nanti mau jadi apa, Ya. kuliahnya di mana, kemudian fokus belajarnya apa aja ya. Iya. Gitu. Nah, di kebingungan itu, dalam kebingungan itu, perasaan Parsha seperti apa? Waktu awalnya sih, saya waktu pas 11 itu kayak biasa aja sih, terus mikirnya kayak paling nanti kelas 12 ada gitu. Terus lama kok belum gitu, Pak. Nah terus kan waktu kelas 10-11 belum muncul tuh ya. Yeah. Nah begitu di kelas 12 tiba-tiba masih belum muncul, apa yang Parsha rasakan? Agak khawatir lah, soalnya udah mau deket ke kuliah. Belum tahu mau kemana gitu. Jadi khawatir masih belum tahu ya. Nah, iya. Kalau teman-teman Parsha mereka sudah pada tahu juga. Secara umum mereka udah tahu. Sudah sih, tapi ada yang udah ganti-ganti gitu. Oh, ganti-ganti. Ada yang ganti-ganti, ada yang udah tutup. Tapi ada lah, kan. Nah, kalau mereka tahu juga kalau Parsha ini masih bingung, mereka tahu. Iya. Nah, itu tanggapan dari teman-teman Parsha seperti apa? Ya ada yang kayak nanya, apa yang ngomong, ayo cepetan lah. Terus ada cita-cita lah orang mau deket kuliah gitu. Terus ada yang ya udah aja, ada yang gitu. Nah dengan tanggapan teman-teman itu, kemudian Parsha bagaimana dengan adanya tanggapan dari teman-teman gitu tuh? Yang mungkin menyarankan, yang cuek aja gitu tuh? Ya gimana ya, lewat aja sih. Tapi masih tetap mikir ya, masih khawatir ini waktu terus berjalan gitu. Iya. Apa yang Parsha lakukan supaya Parsha jadi nggak bingung lagi? Ada nggak yang Parsha lakukan? Sempet lah nyari kayak apa pekerjaan gitu. Googling Yeah. Apa nanya-nanya apa gimana? Ya sempet nanya ortu lah, nanya ini terus kayak belum ada yang ngeklik aja sih, Bu. Nah, kalau pendapat dari orang tua Parsha seperti apa? Mereka mengarahkan ke Parsha atau mengembalikan ke Parsha atau bagaimana? Kembalikan sih, Pak, katanya terserah mau kemanapun gitu ya? Iya. Nggak mewajibkan Parsha harus kemana. Iya. Kalau orang tua Parsha, papanya di mana kegiatannya? Yang ngurus kayak mesin-mesin gitu di peternakan gitu. Apa mekanik, bagian permesinan atau memang engineer-nya? Engineer-nya sih. Engineer ya? Iya. Kalau mamanya?
Dokter gigi, PNS. Dokter gigi, PNS ya. Nah kalau kita ambil contoh, Mama ini kan dokter gigi, ya kan? Yeah. Berarti tidak bisa menjadi profesi dokter gigi kalau dia tidak masuk rumah akademis atau kuliah kan? Kuliahnya jurusan apa? Mama. Ya kedokteran gigi. Pasti ambil kedokteran gigi, betul kan? Iya. Nah berarti sebelum masuk ke kedokteran gigi itu, Mama harus mempelajari mapel-mapel yang bisa untuk lulus ke seleksi di mahasiswanya kan? Iya. Nah, ini kalau lihat dari Mama seperti ini, artinya kan kita bisa menarik mundur ya untuk profesi itu ya. Nah, dari mulai jadi dokter, sekarang profesinya dokter gigi, kemudian sekolahnya di fakultasnya kedokteran. Yeah. Nah untuk masuk ke fakultas kedokteran itu kan berarti ada mata pelajaran yang prioritas yang harus dikuasai sehingga bisa lulus ya. Yeah. Begitu. Nah Parsya yang masih bingung di mananya? Mau kemananya sih? Mau kemana? Iya. Ya. Iya. Ini Bapak juga pernah ya mengalami kondisi seperti Parsya, bahkan Bapak waktu itu keinginannya cuma satu, harus lulus di satu tempat itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya tidak tercapai Parsya. Nah, pada saat tidak tercapai itu, Bapak sempat gap year. Ya, Bapak sempat gap year. Kemudian Bapak mencoba untuk lebih mendekatkan diri pada Allah ya, untuk menemukan saya ini harus seperti apa gitu ya. Selain itu Bapak ambil kursus-kursus kayak kursus bahasa Inggris gitu, kursus elektronika. Bapak nggak mau di gap year itu ngapa-ngapain gitu. Iya betul. Nah Bapak sih tidak ingin Parsya seperti Bapak. Bapak ingin Parsya bisa menemukan lagi. Nah kalau kita coba lihat ya ke belakang ini Parsya, untuk Parsya itu lebih suka kalau di bidang studi pelajaran itu apa aja? Matematika, tapi beberapa matkul ya. Ya, secara prinsip sebetulnya matematika oke gitu ya. Ya. Terus apa lagi? Fisika bisa. Fisika oke. Ada lagi? Seni agak. Seni. Sedikit sejarah sih sedikit. Sejarah ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari bidang studi yang Parsya sukai ini, Parsya kan matematika, fisika itu satu mata pelajaran yang saling mendukung ya. Yeah. Nah, kalau menurut Parsya, kalau dari beberapa mata pelajaran ini yang Parsya kuasai ini, untuk di matematika dengan fisika, kalau menurut Parsya, dua mata pelajaran itu bisa mengarahkan Parsya kemana? Teknik bisa. Teknik ya. Kalau Parsya ke jurusan teknik ataupun fakultas teknik ini, yang Parsya lebih sukai apa? Apa aja sih Pak? Kalau teknik ya, teknik itu kan kalau yang teknik mesin ada, ya. Kemudian kalau teknik yang berkaitan dengan ini ada juga teknik metalurgi. Teknik metalurgi itu seperti kemampuan untuk membuat mesin-mesin, kemudian dari mendesain mesin seperti itu. Kemudian ada juga teknik pertambangan. Kalau di pertambangan mesti juga menguasai kimia, gitu. Gitu. Kemudian ada juga misalnya teknik informatika. Itu lebih banyak dengan membuat
satu program-program, membuat satu aplikasi dan sebagainya. Parsha suka juga ke sana? Nggak terlalu banget sih. Nggak terlalu ya. Oke, kalau misalnya ke teknik, apakah Parsha suka dengan teknik mesin? Pernah tahu papanya itu bongkar, apakah itu mungkin kendaraan bermotor atau apa gitu, pernah tahu? Nggak pernah sih, Pak. Di rumah nggak pernah? Nggak. Sih bapak bukan ke teknik mesin sih. Waktu itu ikutnya teknik apa dia? Teknik bisnis atau apa gitu. Ini gimana lupa teknik apa? Tapi bukan ke mesin. Parsha pernah bongkar sesuatu mainan atau apa? Bongkar sih pernah. Kadang-kadang. Kayak apa permainan Lego gitu, Parsha senang? Senang sih, Pak. Senang ya, rancang bangun seperti itu. Gitu ya, jadi dibongkar, ikutin gambarnya. Atau mungkin juga ngarang gitu ya. Seneng kalau ini sih, Pak. Kalau gak ada tahap-tahapnya saya juga nggak tahu mau bikin apa ya. Tapi kalau ada tahap-tahapnya. Tapi ini aja. Iya, kalau ada tahap-tahapnya bisa sih. Bisa juga. Ngikutin alur gitu bisa. Iya. Tahap 1 ikut ini ikut ini. Parsha, bagaimana pendapatnya jika sekali waktu Parsha pernah lihat orang bongkar mesin? Jarang sih Pak kalau lihat yang bongkar mesin gitu. Ya. Nah kalau yang Parsha sukai itu lihat-lihat misalnya tayangan video atau mungkin main game gitu, yang seperti apa? Kemana-mana sih, agak kayak kalau spesifik. Kalau di sekitar keluarga Parsha, mungkin ada om, ada tante, ataupun ada keluarga lain, ada nggak yang bergerak di bidang teknik gitu, teknik mesin seperti itu? Teknik sih, enggak sih ya kalau teknik. Nggak ada. Adanya apa di sekitar itu? Kalau yang ada hukum. Bidangnya hukum. Ya. Terus IT ya bisnis sih. Lebih banyak bisnis. Iya. Tadi ayahnya katanya bidangnya teknik. Iya. Di peternakan, tapi tekniknya teknik seperti apa? Bukan teknik mesin-mesin yang seperti menciptakan mesin, bukan? Bukan yang menciptakan mesin sih, kayaknya yang nge-manage mesinnya sih. Iya, mesinnya mesin produksi gitu. Maksudnya yang bukan yang bikinnya, bukan yang ini, tapi yang mengoperasionalisasikan. Iya. Kalau ada kerusakan, memperbaiki juga. Enggak secara langsung, tapi kayaknya tahu kalau rusak gimana gitu. Oh, tahu kalau rusak seperti apa, kemudian nanti ada tim yang mengerjakan gitu. Iya. Iya. Pernah ikut sama papa gitu di pekerjaan? Enggak pernah sih. Enggak pernah, belum iya. Pernah. Soalnya juga seringnya inilah pakai di rumah, cuman kayak pakai Zoom gitu. Iya. Nah ini kan sebetulnya kalau melihat daripada orang yang terdekat ya, dan juga dari bidang studi itu, ini kalau matematika dengan fisika untuk masuk ke jurusan mesin ini cocok. Kalau hobi Parsha apa? Gambar kadang-kadang Pak. Gambar? Oh, gambar apa? Biasanya kayak ngikutin ada gambar nih Pak. Oh, meniru gambar? Niru gambar gitu. Oh, biasanya gambar apa yang ditiru? Biasa sih orang sih Pak. Orang ya? Iya. Bapak ini loh, kagum loh sama Parsha. Artinya Parsha tuh bisa lihat kemudian mengikuti. Nah ini kalau dikembangkan itu bisa ada juga dalam teknik mesin itu menggambar konstruksi mesin, dan itu juga bisa mengikuti, awalnya pasti mengikuti. Nah apakah Parsha punya kecenderungan untuk ke jurusan mesin begitu? Kecenderungan belum tahu sih. Belum tahu. Mau coba itu? Belum tahu.
Kalau di mesin, orang di mesin itu kan ada misalnya mesin produksi ya. Bapak pernah ke satu perusahaan plastik. Nah, mereka itu orang mesin, pekerjaannya adalah setting. Mesinnya disetting, kemudian setelah mesinnya disetting, setelah itu running, dicoba tuh sampai beberapa jam. Setelah bisa jalan ya sudah. Orang mesin itu kalau sudah berjalan sudah. Tinggal memantau, memonitor gitu kan. Kalau misalnya terjadi kerusakan di mana nih? Oh, kerusakannya apa? Saya waktu itu Bapak ke perusahaan plastik. Ini plastiknya ternyata dia tebalnya tidak rata. Oh, di bagian sebelah sini. Oh, bagian sininya sudah aus. Nah, nanti oleh mereka diperbaiki seperti apa. Itu pekerjaan orang mesin. Kalau mesinnya berjalan dengan normal, sudah nggak ada masalah. Paling nanti kalau ada masalah baru dilihat. Kalau bisa dikerjakan sendiri, ya dikerjakan. Kalau tidak, ya mungkin kerjasama dengan yang punya mesin bubut kah atau apa. Dan pada saat seseorang itu misalnya dia menjadi ahli mesin, dia sudah bisa menggambar, saya ini maunya ini gini, ini gini, ini gini. Nanti bisa menciptakan mesin sendiri. Nah, kalau Parsha punya kemampuan menggambar, walaupun diawali dengan ikut gitu kan, itu modal yang bisa digunakan untuk jurusan mesin. Ada ketertarikan? Boleh sih Pak. Ya? Ada sedikit. Ada ya. Nah, bagaimana menurut pendapat Parsha supaya ketertarikan itu bisa lebih kuat? Karena ternyata orang tua Parsha, papanya itu ternyata dekat dengan mesin. Artinya Parsha punya kesempatan untuk banyak bertanya tentang bagaimana liku-likunya teknik permesin. Teknik mesin, nanti kan ada mesin produksi, ada lagi mesin otomotif, kan beda-beda tuh. Ya ada lagi mesin pesawat terbang, itu beda-beda lagi nih. Ada lagi mesin pembangkit listrik, itu kan juga beda-beda. Asyik itu. Gimana Parsha? Supaya Parsha ini kan katanya waktunya tidak lama lagi karena kelas 12. Paling tidak sudah punya satu gambaran, yes, aku mau ambil jurusan misalnya teknik mesin. Karena Parsha kalau kita tidak bisa untuk menentukan pilihan kita, kasihan. Ibarat kompas, ya, dia nggak punya tujuan, muter terus gitu. Karena Parsha juga punya hobi main puzzle. Main puzzle itu kan mikir ini digabung kemana, walaupun di situ mungkin ada yang ngikuti pola, ada juga yang enggak, asal bentuk gitu. Boleh sih Pak, bisa ya. Boleh. Nah Parsha, ini kan tadi ya, Parsha tidak tahu karir ke depan mau kemana, ya. Mungkin dengan yang sekarang Parsha akan coba ke teknik mesin. Ya. Kenapa? Karena Parsha ini punya menguasai untuk mapel ada fisika, matematika. Kemudian Parsha ternyata suka gambar. Ditambah juga suka Lego. Nah ini kalau dilihat dari semuanya ini memerlukan logika berpikir, memerlukan perhitungan. Nah, Parsha punya kemampuan di sini. Nah, dari hasil kita ngobrol ini tadi Parsha mau coba ya untuk cari tahu tentang teknik mesin itu seperti apa. Karena waktunya tidak lama lagi, maka Parsha harus berusaha untuk fokus.
fokus untuk cari tahu seperti apa mesin itu. Ditambah lagi ayah ataupun papa nya Parsha itu ternyata dunia pekerjaannya di bidang mesin. Gitu. Nah Parsha, mari kita coba rumuskan ya. Jadi dari apa yang tadi kita ngobrol ya, kita coba dari bidang studi, dari hobi, kemudian dari daya dukung. Daya dukung itu ada orang tempat kita bertanya. Ini Parsha akan coba untuk teknik mesin. Bismillah ya. Bismillah. Iya. Nah, adapun nanti masuknya di mana, di universitas mana, teknik mesin banyak. Nah, oke. Oleh karena itu, maka mata pelajaran yang menjadi fokus Parsha harus juga bisa menguasai. Itu. Berikan antusiasme tertinggi untuk mata pelajaran fokus itu. Ditambah juga kemampuan bahasa Inggris Parsha. Karena banyak literatur tentang mesin itu yang menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Ya. Nah, gimana setelah ngobrol dengan Bapak? Perasaan Parsha yang awalnya bingung sekarang gimana? Agak kebayang lah bisa kemana. Bisa lebih punya bayangan ya? Iya. Oke. Nah, ini kan kita ngobrol seperti ini, tujuannya ya membantu Parsha menjadi tidak lebih bingung. Kemudian yang berikutnya Parsha jadi lebih fokus kepada bidang studi tertentu. Kemudian Parsha ini harus berusaha ya untuk bisa semangat untuk mengejar cita-citanya. Parsha punya orang yang bisa ditanya, namanya ayah. Tanya sama beliau, seperti apa, bagaimana caranya untuk bisa kuliahnya di mana, gitu Parsha. Oke. Masih ada yang mau disampaikan ke Bapak? Kalau udah nih lulusin mesin nih, bisa nyari kerjanya biar gampangnya di mana tuh? Pada saat Parsha menjadi seorang ahli mesin, mau bekerja di mana? Banyak Parsha. Semua yang ada di sekitar kita itu bekerja dengan mesin. Contoh listrik, ya, yang ada sekarang ini, ada yang digerakkan menggunakan turbin. Bagaimana caranya turbin itu bekerja? Itu pekerjaan orang teknik mesin. Pesawat terbang, pastinya jadi tekniknya teknik pesawat nanti ya. Seperti itu. Kereta api, teknik otomotif. Kemudian bodi mobil itu juga menggunakan mesin. Kemudian membuat mesin tiang pancang. Kalau mau bikin gedung kan suka ada ya kayak paku bumi, nah, itu juga pekerjaan orang mesin. Mesin banyak sekali, tidak akan pernah kekurangan pekerjaan. Itu. Jelas lah. Jelas. Jadi boleh Bapak dibantu apa saja yang mau Parsha lakukan untuk Parsha nanti belajar mesin. Apa yang pertama? Belajar mesin ya. Yang pertama apa? Cari-cari lah di internet gitu. Cari informasi ya. Iya. Ya tentang mengingat teknik mesin apa aja lah gitu. Prodinya. Tentang teknik mesin di internet ya. Iya. Apalagi kemudian yang kedua apa? Gue mau lanjutin Gundam, saya belum selesai dari rumah. Oh, kamu punya ini? Iya, udah dulu kalau salah waktu kelas 6 itu belum selesai saya. Belum gitu ya. Berarti mau
menyelesaikan project Gundam tuh. Gundamnya apa ininya? Apa karakter apa? Ya kan kayak robot gitu. Project miniatur robot ya? Iya. Bisa kayak konsultasi ke. Sama siapa konsultasi? Ke ayah. Dunia permesinan ya? Iya. Dunia teknik mesin. Satu lagi? Kalau nilai dibagusin. Caranya dengan? Mengerjakan tugas tepat waktu gitu. Selain berarti belajar lebih fokus ya? Iya. Nah, Parsha ini ada 4 hal ya. Parsha boleh baca yang akan Parsha lakukan ya. Tadi kita sudah ngobrol bersama. Yang pertama apa? Cari informasi tentang teknik mesin di internet. Yang kedua, mau menyelesaikan proyek miniatur robot yang sudah lama. ya. 3, konsultasi dengan ayah terkait dengan dunia teknik mesin buat belajar lebih fokus dalam matpol menjang ke jurusan teknik mesin. Oke, nah lakukan itu nanti ini bisa disalin pada saat Parsha merasa bingung dan lain sebagainya. Jadikan tulisan itu menjadi satu pedoman atau arah agar Parsha lebih fokus lagi. Apa yang belum saya lakukan? Apa yang belum saya lakukan? Apa yang belum saya lakukan? Dengan Parsha makin banyak informasi, maka Parsha semakin jelas. Pada saat Parsha semakin jelas, maka Parsha akan semakin fokus kepada jurusan yang dituju. Itu. Gimana? Sudah cukupkah penjelasan ini? Itu Pak, kalau saingannya ya Pak, teknik mesin itu saingannya lumayan loh. Kalau kita mikir saingan, kita justru nanti nggak fokus pada diri kita, karena kita kebanyakan mikir orang lain. Mending kita fokus dengan belajar mapel-mapel penunjang. Mending kita fokus kepada mencari informasi tentang bagaimana teknik mesin itu. Pada saat kita lebih berfokus kepada diri kita, ya, maka kita akan menemukan titik terang. Dan jangan lupa selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang mungkin tidak menurut kita itu masih agak sulit untuk difahami, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nah, sekarang Parsha jangan mikir nanti pesaingnya banyak. Jangan, tingkatkan saja kualitas diri Parsha dari sisi pembelajarannya, dari sisi informasi-informasinya. Apalagi Parsha sudah punya orang yang bisa ditanya langsung, yaitu ayah. Nah, itu sudah guru kehidupan itu Parsha. Jadi ada apa-apa bingung dan lain sebagainya, tanya ayah. Nah, orang lain yang mau ke teknik mesin belum ada orang tempat bertanyanya. Kalau Parsha kan kapanpun bisa bertanya pada ayah. Nah, itu keuntungan yang belum tentu orang lain miliki. Gitu. Gimana? Sekarang perasaan Parsha gimana? Enak kan sih udah. Lebih enak? Iya, enak. Ya, lebih fokus ya? Iya. Nah, nanti ini Bapak siapkan tulisannya. Nanti kalau perlu Bapak ketik dulu, nanti Bapak kasih ke Parsha. Oke. Ya, sebagai pengingat dimanapun. Ya, mau Parsha di mana gitu, oh ya ini yang harus saya lakukan, oh ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya lakukan. Pada saat terus menerus Parsha lakukan seperti itu, maka insya Allah nanti langkah-langkah Parsha pada saat mencapai tujuan masuk ke jurusan teknik mesin itu akan jauh lebih fokus dibanding masih bingung gaya pertama. Iya. Ya. Gimana, sudah cukup? Cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, harapan Bapak semoga dengan
kita ya ngobrol-ngobrol ini semakin menguatkan Parsha untuk jauh lebih mudah memahami karir ke depan, khususnya untuk mengambil jurusan teknik mesin. Ya, itu saja. Oke. Cukup. Silakan. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.